Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Studi kita kali ini membahas surah An-Nisa ayat 142. Sebelum membahas studi kita, mohon dukungannya untuk mengklik tombol-tombol yang ada di bawah. Kalau kita membuka Al-Quran surah An-Nisa ayat 142, kita akan menemukan kalimat sebagai berikut. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah membalas tipuan mereka. Ini merupakan kalimat pertama dari tiga kalimat yang ada dalam ayat 142. Nah, umat Islam sangat yakin bahwa apa yang tertulis ini merupakan kata-kata Allah, ya. Meski dalam kemudian hari dikatakan bukan Allah yang mengucapkannya, tetapi Jibril, ya. Jadi Jibril menyampaikan kata-kata Allah kepada Muhammad, ya. Nah, akan tetapi kalau kita memperhatikan, ya, kalau kita memperhatikan uh, kalimat ini dan kita telaah, ya, secara kritis, kalau ini dikatakan kata-kata Allah, maka ada konsekuensi Allah itu ada dua, ya. Sebagai contoh, saya seandainya Allah, ya. Saya seandainya Allah. Ketika saya mengatakan sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, Allah di sini bukanlah saya, ya. Allah di sini bukanlah saya, tetapi Allah yang lain. Sehingga berarti ada dua Allah. Oleh karena itulah, untuk menghindari kekacauan ini, umat Islam mengatakan, oh ini kalimat ini diucapkan oleh Jibril. Tapi katanya perkataan ini, kalimat ini merupakan perkataan Allah. Sekalipun demikian, kalaupun ditelaah dengan kritis lagi, ini bukanlah kata-kata Allah, tetapi kata-kata Jibril, ya. Ini kata-kata Jibril. Karena kalau ini kata-kata Allah, seharusnya Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu aku atau menipu kami. Itu. Kalau itu, tapi kan ini apa? Menipu Allah. Berarti ini benar-benar kata-kata Jibril, bukan kata-kata Allah. Oleh karena itulah, sangat diragukan bahwa Al-Quran itu merupakan wahyu Allah. Karena ada banyak ayat, ya, ada banyak ayat ternyata itu merupakan wahyu Jibril, ya. Tetapi ini kita tinggalkan. Permasalahan ini bukan itu yang menjadi bagian dari studi kita, ya. Kita hanya fokus pada apa yang tertulis, ya, apa yang tertulis dalam ayat 142 ini. Nah, yang menarik dari kalimat itu adalah orang munafik, ya. Menjadi pertanyaan, siapa orang munafik itu? Kalau kita menelusuri Al-Quran, kita menemukan bahwa yang dimaksud orang munafik itu adalah orang fasik. Itu misalnya dalam surah At-Taubah. Atau orang munafik itu bisa juga dimaknai sebagai orang kafir. Itu misalnya ada dalam surah An-Nisa, ya. Nah, dan dalam surah Sajadah, orang fasik itu adalah orang kafir. Sehingga dengan demikian orang munafik mutlak adalah orang kafir. Akan tetapi kalau kita memperhatikan khusus ayat 142, kita dapat melihat, mengetahui bahwa yang dimaksud orang munafik itu adalah orang Islam, tetapi hati dan perbuatannya itu tidak Islam. Itu, ya. Hati dan perbuatannya itu tidak Islam. Kalau dalam konteks ayat 142 itu digambarkan tentang sholat. Bahwa orang munafik ini menipu Allah terkait dengan sholat. Dia seolah-olah membuat sepertinya sholatnya khusyuk benar, padahal tidak. Dia hanya bermain saja. Itu. Nah, ini masuk dalam kategori munafik. Jadi dari kalimat pertama
dari ayat 142 ini pesan yang mau disampaikan itu tidak hanya terkait urusan soal sholat saja, ya. Tidak. Pesan yang mau disampaikan Tuhan bahwa orang munafik itu dia sering menipu Allah, tetapi tidak hanya soal sholat, melainkan dalam hal kewajiban Islam lainnya, ya. Misalnya soal zakat, jihad, puasa, bunuh orang kafir, ya. Jadi zakat misalnya dia memberi zakat sebenarnya bukan untuk semacam menyenangkan Allah, tetapi supaya dia mendapat populer, supaya dipuji orang, ya. Itu. Jihad juga kadang orang dia menipu Allah, ya, berpura-pura sakit, itu, atau puasa juga demikian, atau tidak membunuh orang kafir. Jadi dia tidak melaksanakan kewajiban Islamnya ini, tetapi seolah-olah dia melaksanakan, dia membenci orang kafir, ya, dia membenci orang kafir, memusuhi orang kafir, tetapi ya, dalam prakteknya dia menggunakan fasilitas orang kafir, misalnya, ya, model seperti itu, ya kan? Ini kan munafik, ya, itu menteriak-teriak memusuhi orang kafir, tetapi kendaraan, pakaiannya atau minumannya itu produk kafir. Ini kan masuk dalam kategori mereka orang munafik yang telah menipu Allah, ya. Nah, jadi hal yang menarik dari kalimat pertama ayat 142 itu adalah Allah membalas tipuan orang-orang munafik. Jadi ini ada umat Islam yang masuk kategori munafik ini, mereka menipu Allah. Ya, anehnya Allah bukannya mau memperbaiki mereka, Allah bukannya mau menegur mereka, Allah bukannya mau menasehati mereka, menuntun mereka ke jalan yang benar, tetapi malah Allah membalas, menipu mereka. Itu. Ini sama artinya Allah menipu. Ya. Itu. Allah, karena Allah tidak mau ditipu, malah Allah balas menipu. Karena Allah menipu, ya berarti Allah ini pembohong, Allah ini penipu. Jadi dari kalimat pertama ayat 142 tampak satu identitas Allah Islam itu adalah Allah pembohong atau penipu. Menjadi pertanyaan kita, benarkah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pembohong? Ya. Kata tipu itu identik atau sama dengan kata bohong, ya. Yang dapat diarti tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan keadaan, atau tidak benar, ya. Nah, menjadi pertanyaan, benarkah Allah Islam itu pembohong? Kalau kita membuka Al-Quran, kita menemukan ada banyak keterangan, ada banyak informasi yang disampaikan Allah yang tidak sesuai dengan fakta dan keadaan. Misalnya dikatakan Yesus tidak mati di salib, ya. Padahal, ya, baik kitab suci orang Kristen maupun fakta sejarah dunia menegaskan Yesus mati di salib, ya. Dikatakan manusia itu berasal dari campuran mani, tanah, dan darah. Padahal ini tidak sesuai dengan fakta, dengan keadaan. Karena faktanya manusia itu berasal dari pertemuan sperma dan ovum, bukan mani. Jadi tidak ada unsur tanah, tidak ada unsur darah. Sperma dan ovum. Sperma itu beda dengan mani. Ya. Dikatakan matahari beredar dalam orbitnya. Ya. Ini tidak sesuai dengan fakta,
Karena faktanya adalah matahari tetap, bulan, bumi yang beredar. Nah, masih banyak contoh-contoh lain lagi yang dalam Al-Quran yang dapat kita sampaikan. Semuanya ini mau menegaskan bahwa Allah Islam itu adalah pembohong. Demikianlah studi kita kali ini. Semoga studi ini mendatangkan pencerahan bagi Anda. Sekian dan terima kasih.